Oke, malam hari ini hasilnya tidak menyenangkan bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Harapannya, ekspektasinya sangat tinggi. Seperti di video sebelumnya gua katakan, ekspektasinya jangan terlalu tinggi karena harus sejalan dengan reality atau realita bahwa memang tidak mudah untuk bermain dengan hanya waktunya tuh mepet. Ketemu pemain cuma 2-3 hari, kemudian belum ada latihan yang intens, tapi ekspektasinya tinggi. Sehingga kalau kita lihat dari hasil pertandingan, Indonesia memang kalah segalanya. Kalah kelas, kalah strategi, kemudian kalah ngotot, dan memang kalah segalanya. Bahkan gue hanya melihat 2-3 pemain saja yang tampil ngotot di lapangan. Jadi memang kita kalah 5-1 atau 1-5, dan ini membuat posisi Indonesia tidak mudah untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Karena peringkat 1 Jepang menang juga menghadapi Bahrain, dan juga kita lihat Australia nilainya sekarang sudah 10. Jadi mereka runner up group. Tapi oke, masih ada 3 pertandingan. Bahwa lolos ke Piala Dunia itu akan ada 2 pilihannya. Lolos dari putaran ketiga atau ronde ketiga sebagai juara atau runner up group, atau lolos ke putaran keempat dulu, baru nanti berjuang lagi dengan peringkat ketiga, peringkat keempat dari grup A, grup B, grup C. Itu juga menarik. Jadi masih ada peluang bagi Patrick Kluivert dan uh, timnas Garuda. Tapi gue melihat di sini dari awal bahwa susunan pemain sudah cukup membingungkan ya, karena gue melihat ini pakai 3 pemain belakang atau 4 pemain belakang nih. Terus ada nama Nathan Choaon yang memang jarang tampil di Swansea tapi dipasang. Kemudian Dean James bermain. Ada Rafael Struijk yang langsung bermain. Jadi memang masih belum menebak-nebak. Masih menebak-nebak apa yang mau diinginkan oleh Patrick Kluivert. Tapi ketika melihat 10 menit pertama, jujur saja ya, kayaknya um, keinginan untuk bisa menang ada. Apalagi ada penalti dari Kevin Dix. Hanya saja memang momentum dapat penalti di menit ke-8 dari Kevin Dix itu nggak bisa dimanfaatkan oleh para pemain Garuda. Kalau itu gol, pasti ceritanya berbeda. Pasti mereka akan keluar menyerang. Karena kalau melihat dari pertandingan di babak pertama, justru pola dari Sinteyong bermain rapat, compact defense dengan melakukan counter, itu dilakukan oleh Australia. Dan ini cukup mengejutkan bagi Garuda. Karena di babak pertama menarik ya, si Goodwin, Borello itu belum main, padahal mereka biasa pemain yang tampil sejak awal. Ternyata di babak kedua mereka mencoba untuk melakukan perubahan strategi dan berhasil. Ini kita bahas sedikit ya. Proses terjadinya gol penalti ini juga akibat joroknya pemain Indonesia. Jangan lupa bahwa di sepak bola modern itu VAR ada. Wasit mungkin luput ya, tidak bisa melihat. Tapi ada VAR yang tidak akan luput melihat sebuah kejadian kecil. Dan itu dilakukan oleh Nathan, jatuhkan salah satu pemain dari Australia, sehingga kita harus kebobolan di menit 18 dari Boyle. Tendangan penalti. Setelah itu, gue lihat ada sedikit kepanikan. Hanya berselang 2 menit, sebuah passing yang gagal dari pemain Indonesia berhasil diambil oleh Velu Pilai, dan Velu Pilai hanya berhadapan dengan penjaga 2-0. Sepertinya setelah itu terjadi kekacauan, kaget, tertinggal 0-2. Nah, di situ gue melihat baru Patrick Kluivert mencoba untuk merubah dengan 3 pemain lagi, 3-4-3 atau 3-5-2. Itu cukup berhasil ya, karena secara permainan para pemain kita sudah terbiasa dengan 3 pemain belakang di era Sintayong cukup lama gitu. Kalau merubah jadi 4, tentunya tidak semudah ketika mereka bermain di level klub. Jadi terlihat kekacauan yang ada. Dan sayangnya di menit ke-34 ada gol dari Irfan ya. Ini lagi-lagi masalah rebound. Jadi ada sebuah kemelut, Irfan nendang masih bisa diblok oleh Martin Pas, tapi kembali tidak ada pemain yang melakukan memperhatikan second ball atau bola rebound. Akhirnya Irfan mudah lagi melakukan tendangan ke yang pojok ya. Akhirnya 3-0. Nah, di sini gue udah melihat bahwa wah, babak pertama 3-0. Tidak melulu harus bermain menyerang loh dalam sepak bola. Bertahan itu juga merupakan sebuah strategi dan tidak mudah juga bertahan dengan rapi dan rapat selama pertandingan. Dibutuhkan latihan, dibutuhkan chemistry. Dan itu dilakukan oleh pelatih sebelumnya dengan baik. Jadi kadang-kadang gue melihat bahwa ada beberapa atau 2-3 pengamat ya yang mengatakan bahwa harus bermain menyerang, harus bermain indah. No,
sepak bola itu bukan hanya menyerang gitu, indahnya bertahan pun ada, catenaccio, compact defense, dan itu dibutuhkan latihan, dan itu bagian dari sepak bola. Karena sepak bola pada akhirnya adalah hasil akhir. Percuma lu main menyerang tapi lu kalah gitu. Nah ini yang sedikit ketakutan gue di babak pertama. Kok 0-3 ya? Aduh. Padahal Australia tidak dalam kondisi full team, tapi mereka bermain as a team dan mereka bagus bermain. Mereka benar-benar percaya diri. Nah di babak kedua ada pergantian pemain di awal. Rafael Struijk ditarik, masukkan Eliano, kemudian di uh, Australia ya, masukkan Goodwin dan juga memasukkan Borello. Ini benar-benar taktikal kalau menurut gua. Karena Popovic di babak kedua bermain berbeda. Mereka di babak pertama menunggu, kemudian melakukan counter. Di babak kedua mereka langsung dasar serangan karena mereka tahu Indonesia pasti keluar menyerang. Jadi percuma mereka bertahan. Indonesia pasti bermain terbuka. Mereka counter dengan bermain lebih terbuka, dengan pressing tinggi, dan berhasil. Mereka menciptakan gol kembali dari sebuah gol Miller ya. Kembali dengan penjuru atau satu bola mati. Ini menjadi masalah besar dari zaman dulu. Bahkan dari kegagalan kita di Piala AFF tahun 2010 akibat bola-bola mati terjadi kembali. Dan ini membuat mereka unggul dengan skor 4-0. Damn, 4-0. Dan gue lihat Kluivert senyum-senyum gitu loh. Aduh, gue bilang, ini susahnya kalau pelatih belum punya rasa memiliki. Wajar sih, dia baru melatih berapa bulan atau bahkan satu pertandingan. Jadi dia tidak punya rasa memiliki. Masa sih timnya kebobolan 0-4 senyum-senyum? Man, please coach. Gue aja yang nonton pusing gitu. Maksudnya cemas dan kesel gitu. Kenapa lu ketawa-tawa gitu? Ya semoga gue nggak salah melihat, tapi gue melihat itu beberapa kali ya. Dia tidak, gue bukan yang ngebandingin, tapi pelatih sebelumnya Sinteyong itu tertinggal seri aja mukanya masih belum puas, kecuali Indonesia mainnya bagus, dia bisa tersenyum. Ini mukanya benar-benar yang punya rasa memiliki dan tidak mau kalah. Nah ini gue tadi melihat dari gesturnya sih, Coach Patrick belum memiliki tim ini, belum merasa yes gue punya tim ini. Gitu. Semoga aja makin ke depan lebih punya rasa memiliki ya. Dan kita sempat memperkecil ketertinggalan tuh, ada harapan ketika oleh Romani. Itu pun dari sebuah kerjasama dengan Kevin Dix ya. Gue lihat Oleh salah satu pemain yang tampil sangat bagus, debutnya bagus. Di luar Oleh hanya Kevin Verdong yang gue lihat mainnya bagus. Kevin Verdong bermain di posisi center back, tapi dia selalu ada di mana bola ketika mendekati kotak penalti Indonesia. Top. Salah satu pemain yang sangat konsisten ya, Kevin Verdong. Tapi sayang sekali tutup gol Irfan. Lagi-lagi dari set bola mati. Tendangan penjuru dari Goodwin disambar oleh sundulan kepala oleh Christian Irfan. Ya kita kalah sekali lagi 5-1. Gua memprediksi pertandingan ini akan berakhir seri di semua sosmed gua. Bahkan ada yang nanya menang nggak bu? Berat sih menang seri sih udah bagus. Tapi gua nggak nyangka sih kalah 1-5 karena ini kekalahan yang cukup besar ya menghadapi Australia. Harapannya adalah kan imbang, jadi kita punya modal yang bagus untuk menghadapi Bahrain. Beruntungnya, sekali lagi ya beruntungnya Jepang mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0, jadi Indonesia masih berada di posisi keempat saat ini. Jadi posisinya adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan China. China kan sampai video ini dibikin belum main karena nanti malam menghadapi Arab Saudi. Tapi apapun itu, gue hanya ini harusnya sudah bisa diprediksi dan harus bisa diterima ya. Karena inilah adalah resiko bagaimana memecat seorang pelatih di saat sedang perang. Sedang perang mengganti pelatih, ibaratnya gitu, atau mengganti jenderal perang, kan resikonya besar. Karena jenderal yang baru atau pelatih yang baru belum tentu bisa cepat beradaptasi dengan pemain dan juga situasi perang. Dan kita kalah 1-5 ini salah satu itu. Jadi tidak bisa menyalahkan Patrick Kluivert juga. Semua pelatih hanya dikasih 2-3 hari bertemu dengan pemain untuk langsung menang, belum tentu. Jose Mourinho, kemudian Zinedine Zidane belum tentu bisa melakukan itu. Jadi ini sebuah koreksi dari PSSI saja, bahwa ini resiko dari apa yang sudah dilakukan oleh PSSI. Tapi
kita jangan melihat ini menjadi sebuah hal akhir, karena masih ada 3 pertandingan. Sekali lagi, kita masih bisa lolos ke Piala Dunia dengan meraih setidaknya 6 poin untuk kita bisa lolos ke putaran keempat setidaknya. Gitu. Kalau lolos langsung sepertinya sulit ya. Tapi kalau kita bisa menghadapi Bahrain, China, Jepang menang 9 poin, we never know. Sekarang Jepang sudah dipastikan lolos. Tadi mengalahkan Bahrain, memastikan mereka 1 tiket menuju ke Piala Dunia. Anything can happen. Tapi gue akan lebih konsentrasi ke tim nasional kita sendiri. Sekarang, ada 5 hari sebelum menghadapi Bahrain. Tentunya Bahrain juga ingin menang setelah mereka kalah 0-2 lawan Jepang. Ini akan ramai, akan menjadi partai krusial untuk Bahrain dan Indonesia. Dan Indonesia harus lebih tenang. Ini waktunya untuk memainkan pemain-pemain yang punya karakter bertahan yang bagus ya. Jadi mungkin ada rotasi di beberapa posisi. Gue rasa pakailah 3 pemain belakang saja. Dan nanti mungkin ada rotasi di belakang. Rizky Ridho harus dimainkan, main bagus. Di tengah Joe Pelopesi boleh dicoba. Mungkin setelah kebobolan 5 gol secara mental Martin Paes mungkin bisa diganti oleh Emil, memberikan kesempatan bagi Emil. Dan adanya Ragnar Rotmangun ini juga memberikan sebuah dampak berbeda karena Ole akan mendapatkan pasangan yang tangguh ya, Ragnar Rotmangun. Dan juga di depan waktunya untuk bisa memasang Eliano dari awal. Jadi harapan gue adalah menang, biarpun cuma 1 gol atau 2 atau 1 gol lagi cukup lah, yang penting 3 poin. Karena 3 poin lebih dibutuhkan oleh Indonesia untuk mengembalikan kembali percaya diri. Jangan sampai ada teriakan Sinteyong bergema di GBK, karena gue lihat videonya ternyata di Sydney Football Stadium bergema Sinteyong itu sejak Indonesia ketinggalan 1-4. Kan miris ya. Kita harus move on sebetulnya. Tapi ya masyarakat sepak bola, pecinta sepak bola ya tahu bahwa ketika Sintayong gak akan seperti ini mainnya gitu. Pilihan yang sulit bagi PSSI, situasi yang sulit, ayo bangkit. Ya nggak usah excuse, semua orang tahu bahwa main jelek, kalah 1-5, kita menatap menghadapi Bahrain bisa menang, dan masih ada 2 pertandingan lagi di bulan Juni nanti menghadapi China dan juga Jepang. Jadi tetap untuk fans ya, minimal gue menghimbau buat pecinta sepak bola yang nonton PS10 TV, janganlah menghujat pemain, jangan menghujat pelatih. Situasi memang sulit, tapi jika lawan Bahrain masih seperti ini, sepertinya gue orang pertama yang akan melakukan protes keras kepada Fatih Frankfurt dan juga PSSI. Soal sekarang berikan mereka waktu, masih ada 5 hari, semoga bisa bangkit karena membutuhkan keberanian yang besar untuk mengembalikan sebuah mental tidak mudah. Oke, itu opini gua. Kalau kalian punya opini lain, silakan tulis di kolom komen. Ciao.